Apa pendapat Ustadz mengenai Quran yang dibawakan menggunakan langgam Jawa yang baru saja diadakan di Istana Negara? Ini ngawur ini. Dari mana bisa dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu? Matnya salah, tajwidnya banyak. Saya dengar cuplikannya, tajwidnya salah semua karena dipaksa. Ini teman-teman kita yang mengubah ke logat Jawa ini, mau nggak lagu Indonesia Raya deh diubah jadi keroncong? Mungkin mereka masih pertimbangkan, bagaimana bisa Al-Quran Kitabullah dimain-maini begini nih? Kenapa sih kalau dipakai tilawah Al-Quran dengan yang benar harus tampil berbeda? Nggak perlu, gitu kan? Ini Kitabullah bukan untuk dimain-maini, nggak bisa. Salah ini, gitu kan? Perilaku yang salah dan harus diingatkan. Semoga Allah berikan hidayah. Nggak boleh. Salah sekali. Dan ini kalau dibiarkan akan berkembang tuh kalau tidak diingatkan. Seperti kasus Kamal Atatürk di Turki. Pertama diubah dalam dialek Turki, lama-lama mengubah dalam bahasa Turki. Sampai sempat di zamannya dia azan pakai bahasa Turki. Ini sudah ngawur, ini nggak bisa. Dimunculkan fanatisme, itu kan Arab, di negara Arab. Ini bukan masalah suku Arabnya. Permasalahan memang Allah turunkan dalam bahasa Arab, memang begitu. Dan saya sudah bahasakan itu hari, ingat, suku dalam agama Islam, ragam suku, ragam bahasa, warna kulit, itu semua variasi yang Allah ciptakan untuk membuktikan kemahakuasaannya Dia, bukan untuk kita fanatisme. Apa bedanya antara orang Arab, orang bule, orang hitam, orang Melayu? Apa bedanya? Keragaman suku. Allah ingin menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, maksudnya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Maksudnya sini saling mengenal, bisa mengetahui ini dari suku ini, oh ini dari orang Cina, oh ini orang Arab, oh ini orang bule, oh ini orang Indonesia, orang Melayu. Untuk begitu saja. Dan makna yang lain yang lebih tepat adalah agar kalian bisa mengenal kemahakuasaan Tuhan kalian. Allah mampu menciptakan beragam macam itu, bukan untuk kita fanatisme. Dalam Islam haram hukumnya. Kalau dia sudah mengatakan saya, aku, bangga, sombong, siapa yang dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan seperti biji sawi, maka tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke surga. Islam mengajarkan kita kesamaan, tidak ada beda kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia Allah, orang yang paling bertakwa, yang paling patuh. Gitu kan? Jadi tidak boleh dibiarkan hal seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini keliru. Perlu kita doakan, kita ingatkan semampunya. Ini bukan sedang menyalahkan individu ya, bukan. Dan mengingatkan secara global untuk tidak boleh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang. Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Tayyibah dan Ya Rahman dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyiankah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandaq bersama dengan para sahabat. Orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, Ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan? Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi may yashri lahwal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik, ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik.
yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang saya tahu tidak ada masalah. Menurut Ustadz, apakah problematika dakwah salaf di Indonesia ini mengingat budaya lebih melekat di masyarakat timbang dalil di masyarakat Indonesia? Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya. Kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya. Dengan izin Allah, mudah kok gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam gitu kan. Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustadz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab sama saja. Haram babi ya haram bagi semua muslim dari turunan manapun, gitu kan. Azan masuk waktu sholat semuanya sholat dan sama cara sholatnya. Sama, bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak. Semua sama, 2 rakaat sama. Berdiri di saf juga disamakan. Seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Nggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Nggak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allahu alam itu yang paling mendasar yang harus diperbaikin. Jadi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Ustadz, apa hukumnya berpolitik dengan partai dan apakah Ustadz setuju dengan partai-partai Islam Indonesia yang berpolitik dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia? Hukum berpolitik, politiknya ya, saya bicara politiknya, nggak ada masalah dalam Islam. Kalau politik ya, dalam Islam politik dibolehkan. Tentu Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah, Khulafaur Rasyidin, kan gitu. Itu semua dengan politik tentunya. Tapi kalau politik dengan partai, Allahu alam ya. Ini kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu apakah memang harus itu menggunakan partai atau tidak. Tapi saya melihat kecenderungan pendapat ulama mengatakan lebih baik tidak. Kecenderungan pendapat ulama ya. Dan saya melihat selama ini ada teman-teman partai yang mengajak saya bergabung Ustadz, saya selalu menghindar. Tapi saya tidak menyalahkan. Silakan kalau anda menganggap itu adalah ijtihad, itu adalah upaya anda, itu silakan untuk kemuliaan Islam, itu hak anda. Apalagi kalau partai-partai itu membawa agama Islam ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berbaur ke sistem itu karena akhirnya berbaur ke sistem demokrasi yang memaksa mau tidak mau. Terbuka pintu sogokan, terbuka pintu ini, terbuka pintu itu, beragam macam pintu yang seperti kita sedang berada di jurang neraka, berbahaya. Kita betul-betul berpegang pada agama yang 100% dengan banyak konsekuensinya atau kita akan terjerumus di sebagiannya, gitu kan? Berbahaya. Orang yang masuk kepada hal-hal yang minimal bisa membawa kita pada haram, seperti kita masuk ke dalam sebuah dapur yang masakannya kesana sini banyak bau-bau yang haram, tapi kita paksain lewat situ, ada jalan lain. Tapi sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan. Teman-teman yang berijtihad, berusaha dengan partai di Indonesia itu hak mereka. Semoga Allah SWT menangkan dan muliakan Islam dengan tangan mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berani pribadi ya terjerumus dalam sisi demokrasinya dan segala ini berbahaya buat saya. Saya nggak mau, saya berhati-hati jangan sampai meninggal lalu kemudian jadi tanggung jawab. Tapi kalau teman-teman menganggap itu adalah hal yang positif, mereka bisa memperjuangkan Islam, silahkan saja, gitu kan? Itu bukan hal yang salah, selama memang tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Kalau ada akhwat yang tidak pakai jilbab, apakah kalau dia melakukan sholat, puasa, bahkan sampai tahajud ibadahnya tidak akan diterima? Tetap diterima. Kecuali kalau dia sholat tidak tutup aurat, itu lain. Kan itu. Saya sudah pernah berikan penjelasan masalah itu ya. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, tapi kalau dia sholat dia pakai mukena, tutup aurat yang benar, wudu benar, hadap kiblat benar, waktu sholat udah masuk, itu diterima, sah.
Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang Allah sangat sayang dengan kita. Persubstansial amal kita diperbaiki, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak tutup aurat di luar, Allah hubungkan dengan tidak diterima sholatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya. Apa amal yang bisa kita diterima gitu? Bahaya sekali. Satu kesalahan kita di luar bisa ditarik ke semua ibadah tuh luar biasa. Nggak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Tapi Allah SWT dengan kemahadilannya masing-masing diberikan syarat dan rukun, gitu kan? Maka diberikan sesuai dengan porsi itu. Begitu pula dengan orang salah. Kalau orang berbuat salah, kecuali kekufuran dengan syirik, itu sudah menghancurkan amal-amal yang lain, gitu kan? Tapi kalau selain dosa ini, orang berzina, lalu dia sholat, sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa dengan zinahnya, gitu kan? Jadi Allah SWT pilih itu, kecuali perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu bisa menghancurkan semuanya. Nah, dia dosa keluar dari agama Islam, gitu kan? Mohon dijelaskan kembali hukum sholat di masjid yang di pekarangan atau halamannya ada kuburan. Bukankah di Masjid Nabawi juga ada makam? Kalau fisik masjid, saya sudah pernah sering jelaskan ini. Kalau ini tempat tisu ini kita ibaratkan masjid. Mudah-mudahan tidak ada gambarnya. Jadi ini masjid, ini yang dipakai sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, pokoknya ini yang dipakai. Ternyata di luarnya, di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah ada kuburan. Sahkah sholat di sini? Sah. Karena itu bukan tempat sholat itu. Itu bukan tempat sholat. Kalau ini masjid, di dalamnya ada kuburan, nah itu yang jadi baru masalah. Gitu kan? Itu pun ulama membahas, mengatakan hadis Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, gitu kan? Diambil pemahamannya cukup luas ya, para ulama. Dikatakan kalau seandainya masjid ini ada duluan, lalu kuburan di dalamnya, sengaja kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburannya harus dibongkar supaya masjidnya bisa dipakai sholat. Dibongkar maksudnya dipindahin ya, di tempat yang lebih baik, jangan dalam masjid. Kalau kuburan ada duluan di situ, masjidnya dibangun karena kuburan bukan karena Allah, masjidnya harus dibongkar, kan gitu. Baik, bagaimana dengan kasus Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, masjid yang memang dasarnya pisah dengan kuburan Nabi SAW, pisah, nggak satu kan dulu. Itu rumah Nabi SAW dan ini masjid, ya memang pisah, nggak satu sama sekali. Maka kasus masuknya sekarang kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ke dalam masjid, ini karena perluasan masjid. Dan karena ini masjid memang adalah salah satu masjid yang akan didatangi sampai hari kiamat oleh kaum muslimin, maka karena perluasan wilayah tidak memungkinkan lagi ke arah rumah Nabi SAW, gitu kan? Nggak bisa kalau diluasin masjid tidak masuk dalam masjid, karena memang ke arah sana itu sudah ada kuburan baqi, kuburan masyarakat umumnya. Maka terpaksa dia masuk ke dalam masjid. Ulama mengatakan ini dikecualikan, karena kuburan Nabi SAW beda dengan kuburan umumnya orang, gitu kan? Itu yang dimaksud, gitu. Walaupun ada sekarang sebagian ulama mengatakan, memberikan saran kepada kerajaan Saudi agar dikeluarkan dari masjid Nabi SAW, artinya dipisahin seperti zaman Nabi dulu, ada pintunya sendiri. Tapi ini juga mengharuskan ada luas lagi pekarangan di mana orang bisa datang untuk ziarah kuburan itu butuh manajemen baru lagi. Sementara dari zaman Khilafah Umayyah, ya, jadi sudah lama nih, tahun awal-awal abad Islam yang masih hidup Imam 4, gitu kan? Itu memang masjid rumah Nabi SAW sudah mulai dimasukkan ke dalam masjid, dan mereka masih belum mengeluarkan fatwa tentang masalah itu. Sampailah kepada kita sampai hari ini masih seperti itu. Tapi ini yang saya fahamin, kata para ulama, dikecualikan karena memang Masjid Nabawi, bukan masjid umumnya, gitu kan? Kalau masjid selain ini, selain kuburan Nabi SAW, dimasukkan dalam larangan itu. Allahu a'lam. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan?
Jadi tidak boleh, termasuk tidak boleh orang tua mencampuri, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lauhil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Apakah doanya bisa berpengaruh terhadap takdir ikhtiar? Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai, gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau Bapak lapar nih, terus Bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan. Dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu. Bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau Bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya, gitu kan. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana ini? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini.
Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah, terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua masalah Lauhil Mahfuz, itu sebuah buku, kitab. Illa fi kitab, kata Allah. Memang kitab artinya memang buku Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita, karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri seluas pandangan mata kita, setiap orang. Jadi bukan kita begini, seluas pandang mata. Bagaimana tidak? Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tadi kan nafas pertama, yang ke 1000, yang ke 100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhil Mahfuz menampung semuanya itu, manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit dan bumi, semuanya. Makadir itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya.